Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Ya, kita bertemu dalam video ini ya. Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, pembelajaran hari ini kita masih di tema 5 tentang cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim dan iklim, pembelajaran yang kelima. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Tujuan yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya, langsung saja. Kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan iklim, cuaca, dan musim. Apa itu cuaca, apa itu musim, apa itu iklim, sudah dipelajari hari kemarin. Nah, salah satu perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim, kalau cuaca itu diamatinya itu harian ya. Jadi setiap hari, setiap waktu itu diamati cuacanya. Kadang pagi ini panas, nanti siang bisa turun hujan, itulah cuaca. Nah, kalau musim itu diamati setiap bulannya ya, itu. Lalu kalau iklim itu diamati setiap tahun, ya, gitu ya. Ya. Mengidentifikasi informasi dalam bacaan. Nah, kemarin kalian juga sudah pernah mengidentifikasi suatu informasi yang ada dalam bacaan ya. Kalian membaca terlebih dahulu, lalu menuliskan informasi apa saja yang ada di dalam bacaan tersebut. Jadi, Bu Debi yakin kalian sudah bisa. Ya, karena tugas-tugasnya kemarin juga hampir semuanya betul semua ya. Nah, bersatu dalam lingkungan sekolah. Kata bersatu, kemarin Bu Devi juga sudah menyinggung bersatu. Ya, kalau bersatu itu kita akan menjadi semakin kuat. Ya, seperti lidi. Kalau lidi yang banyak dijadikan satu itu tidak bisa dipatahkan. Kalau hanya satu lidi itu pasti bisa dipatahkan, itu ya. Bersatu dalam keberagaman harus dilakukan oleh semua orang, semua manusia ya. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang penuh keberagaman ya. Ada teman yang mungkin kulitnya agak coklat, ada teman yang kulitnya kuning, ada teman yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, itu adalah penuh keragaman ya. Nah, di dalam lingkungan sekolah kita harus menjunjung tinggi sikap bersatu. Di dalam lingkungan sekolah, sikap bersatu tercermin pada kegiatan kerja kelompok, piket kelas, kerja bakti sekolah, dan lain-lain itu membutuhkan sikap bersatu ya. Nah, kalau misalkan piket kelas, kalau satu kelompok itu tidak bersatu, maka tidak akan jalan ya kan? Yang mau menyapu ya itu saja, yang lain tidak mau ya tidak kompak berarti ya. Jadi nanti kelasnya bisa kotor, tidak bersih seperti itu. Nah, dalam membersihkan kelas secara bersama-sama, misalkan kita mau mengadakan kerja bakti ya, dibutuhkan kerjasama yang baik antar siswa. Mungkin ada siswa yang bagiannya menyapu baris sebelah kanan, ada yang menyapu baris sebelah kiri, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan kaca, ada yang menyapu halamannya, ada yang membersihkan papan tulis dan lain sebagainya. Itu harus dengan sikap bersatu ya. Nah, hal tersebut itu dapat dilakukan secara membagi tugas dengan adil. Jadi tidak pilih-pilih, semua harus bekerja dengan seadil-adilnya sama. Semua satu kerja ya satu kerja semua, gitu ya.
Nah, dengan bersatu, maka pekerjaan yang dikerjakan itu akan cepat selesai dan terasa ringan, tidak berat. Kalau kamu sendirian, hanya satu atau dua orang saja yang membersihkan kelas, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kamu harus menyapu dulu, setelah menyapu nanti mengepel, membersihkan kaca, itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, dan pekerjaan akan terasa berat. Tapi kalau kita kerjanya itu bersama-sama, kita bersatu bersama-sama, itu akan cepat selesai dan pekerjaan kita terasa ringan, seperti itu ya. Nah, sikap bersatu di sekolah itu juga memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya ya? Nah, manfaat yang pertama yaitu menciptakan rasa peduli terhadap teman. Jadi kita mempunyai rasa peduli gitu ya. Peduli itu mesake begitu. Ya, yang kedua itu menumbuhkan rasa menghargai teman. Jadi dengan sesama teman kita dapat menghargai, tidak malah saling mengejek gitu. Dan yang ketiga menciptakan suasana nyaman dalam belajar. Ya, kalau ada teman yang tidak mau bersatu atau yang senangnya memusuhi temannya, itu nyaman tidak? Belajar di dalam kelas tidak nyaman ya, pasti akan ada rasa was-was, aduh aku kok takut ya sama dia begitu. Itu akan merasakan was-was, tidak nyaman, tidak tenang, jadi malah pikirannya kemana-mana, tidak fokus belajar ya. Nah, itu tadi 3 manfaat bersatu di sekolah ya. Nah, apa kebaikan yang telah kamu lakukan selama 1 minggu ini? Ya, mungkin kebaikannya membantu orang tua di rumah dengan membersihkan, menyapu atau mencuci piring. Lalu kebaikan dengan teman, mungkin kamu berbagi makanan atau membantu temannya mengajarkan tugas begitu ya. Itu kebaikan-kebaikan itu juga bisa menumbuhkan sifat bersatu, rasa bersatu gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kemarin Bu Devi sudah menjelaskan tentang pengurangan berpenyebut sama. Jika pengurangan berpenyebut sama berarti yang dikurangkan itu hanya angka pembilangnya saja ya, atau angka yang atasnya saja. Nah, sekarang kalau ada pengurangan pecahan itu disertai dengan suatu gambar, itu contohnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah kotak yang dibagi menjadi 12 bagian ya. Dan yang saya arsir ini ada 4 bagian, berarti ini pecahannya 4/12 dikurangi di sini, ini juga sama ya, 12 bagian, yang saya arsir hanya 2, jadi 2/12. Nah, 4/12 dikurangi 2/12. Nah, ini berapa jawabannya? Nah, Bu Guru minta yang di kotak kosong ini juga diarsir. Jawabannya berapa? 4 dikurangi 2 sama dengan 2/12. Jadi kamu bisa mengarsir di bagian sini itu di sembarang tempat boleh ya. Menjadi berapa? 2/12. Nah, ini 2/12 ya, yang diarsir berarti kamu arsir atau kamu warnai 2 bagian saja, karena 4/12 dikurangi 2/12 sama dengan 2/12. Jadi yang di arsir hanya 2 bagian saja. Nah, kalau misalkan di sini ini menjadi yang 4/12 ini Bu Devi tambahi arsirannya menjadi 7/12. Arsirnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/12 dikurangi 2/12. Nah, maka di sini ada berapa? 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Maka yang diarsir di sini itu juga 5 bagian ya. 1, 2, 3. Nah,
Nah, begini. 1, 2, 3, 4, 5, 5 per 12. Begitu ya. Nah, paham ya? Nah, itu nanti yang akan kalian coba buat latihan di rumah atau tugas hari ini ya. Ya, tugasnya nanti akan Bu Debbie berikan lewat Google Classroom juga. Dan nanti kalian juga bisa mengirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa Bu Debbie jelaskan hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanya langsung lewat Google Classroom. Di forum itu ada ya. Nah, kalian bisa lewat, bisa sesuatu yang mau ditanyakan, boleh lewat Google Classroom itu ya. Terima kasih, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.